Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cukup berawan kabut ini, kita akan melakukan perjalanan dari Pendopo menuju ke Cecar. Ini hari ini tumben-tumbennya kabutnya sangat tebal nih guys. Padahal ini sudah menunjukkan pukul 7.30. Jalannya cukup sempit. Kita melalui jalan MHP nanti ya. Ini kita melalui TK Cakrawala, Desa Talang Ubi, Kelurahan Talang Ubi, dengan ditemani oleh driver handal kita yang selalu setia menemani kita, mengantarkan kita, bernama Dedek Iskandar. Keadaan pada pagi hari ini cukup ramai, padat merayap. Tetap berhati-hati dan waspada karena kita tidak tahu di depan ada cewek atau janda. Ditemani dengan lantunan lagu-lagu Melayu tempo dulu yang sangat merdu, yang akan membawa kita ke dalam ketenangan dunia, memejamkan mata. Jalannya cukup bagus guys, jalannya lurus ya. Ini ada nenek-nenek sedang berjalan membawa angkong untuk pergi ke kebun. Kemungkinan ini ada masjid yang cukup bagus, belum jadi nih pekerjaannya. Oh ya, sekedar info untuk di Kelurahan Talang Ubi ini. Ini ada ayat. Untuk di Kelurahan Talang Ubi ini kebanyakan mayoritas masyarakatnya petani karet atau rambung. Jadi di kanan kiri jalan ini masih seperti hutan ya, karena kanan kiri ini kebanyakan tanaman pokok rambung atau tanam karet. Ini contohnya nih petani karet ya. Mereka hari ini mungkin udah pada mau menguti karetnya, mau dijual untuk persiapan lebaran, beli baju. Tips berkat ibu. Di kanan kiri kita ada bangunan warna putih, sebelah kanan itu ada bangunan walet, ada mobil Medco. Oh ya, sekedar info juga, ini nantinya akan menjadi jalan lintas terobosan dari yang ingin menuju ke Linggau dari arah Prabu, bisa melalui Pendopo, tidak harus melalui Lahat lagi ya teman-teman, karena melalui jalan sini cukup lebih singkat ya. Cuman saat ini belum 100% jadi, baru sebagian, kemungkinan sekitar 50%-an jalan yang sudah dicor. Ya teman-teman, di sini rumahannya itu berpisah-pisah ya. Jadi
Dia ada kelompok di sini nanti perkebunan karet lagi, nanti ada lagi ngumpul lagi gitu. Tidak sepanjang jalan itu ada rumah ya. Jadi kalau untuk perjalanan malam harus tetap waspada dan hati-hati melalui sini. Karena di sini juga tidak ada penerangan jalan, sehingga cukup gelap. Apalagi kita menggunakan kacamata hitam di tengah malam, tidak menggunakan lampu. Hati-hati. Kita mulai memasuki tikungan-tikungan tajam yang cukup tajam ya. Desa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Nah, ini udah tikungan tajam, sempit, dan ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan sehingga membatasi jarak pandang driver kita. Mulai sampai di sini mulai petani beralih fungsi dari bertanam rambung atau karet, sekarang sudah pada nanam sawit, kelapa sawit. SD 37 Talang Ubi, SD Negeri 37 Talang Ubi, kita baru melaluinya ya. Tidak jauh dari sini sudah ada perkampungan lagi. Untungnya di sini listrik sudah masuk, tapi untuk sinyal HP agak terganggu sedikit-sedikit ini. Nah, ini mulai ada perkampungan. Di sini biasanya tempat-tempat jual hasil panen pertanian ya. Nah, itu ada tempat mandi. Jadi di sini kalau petani sedang panen duren, nah ini seperti ini, langsat ini. Disinilah tempatnya banyak sekali biasanya di sini. Seperti sebelumnya di bulan kemarin di sini lagi musim duren, ngumpul semua penjual-penjualnya di situ. Ini petani-petani karet sedang menjual. Nah, itu ada toke karetnya. Termenung zaman termenung, bukan termenung zaman termenung. Ini kita sudah memasuki daerah Sungai Baung. Sungai Baung Talang Ubi ya. Konon katanya di sini dulunya banyak sekali ikan baung.
ada gadis-gadis 45 sedang jalan-jalan dia. Pompes Membaul Hadi ya. Jadi sebelah kiri itu, simpangan sebelah kiri tadi adalah Pompes Membaul Hadi. Kita menuju ke Benakat Minyak ya. Kita lurus nih, Benakat Minyak. Ini aktivitas di pagi hari ini, ibu-ibu pada menjual sayuran keliling. Banyak sekali di sini penjual sayur keliling menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin yang pernah melalui jalan sini akan tahulah ini jembatan apa ya. Di sini kebanyakan rata-rata jembatnya masih terbuat dari besi. Kita sekarang sudah sampai di simpang pintu ya. Ini batasan cor-coran. Jadi mobil-mobil dari MHP yang bawa kayu batasnya lewat sini ya. Ini adalah Lubuk Linggau lurus, Simpang Raja ke Prabu Muli belok ke kanan. Karena ini salah satu kendaraan-kendaraan yang mengangkut kayu dari MHP, dia melalui jalan tersendiri. Ini dia cukup banyak nih guys. Dan kita nanti akan banyak sekali menemui kendaraan-kendaraan besar seperti ini. Kita mulai jalannya di jalan cor ya, tidak jalan aspal lagi. Cantik rupamu mata. Nih ada kendaraan yang berat ya, doser mini ya, doser mini. Jadi jangan heran ya, walaupun ini kita berada di perkampungan, tapi banyak sekali kendaraan besar sih. Ini bukan jalan lintas utama ya. Memang inilah jalan lintas kendaraan-kendaraan besar ini dari MHP menuju ke tel pabrik penampungannya atau pengolahan kayu tersebut. Nah, di simpang 3 ini nanti lurus kita arah Benakat Minyak. Jika ke kanan kita itu bisa sampai ke Cecar, Lubuk Linggau, Benakat Minyak, Talang Padang itu lurus bisa Cecar, Lubuk Linggau. Ke kiri inilah kita memasuki jalan tanah ya, jalan tanah bebatuan. Kendaraan besar. Wah. Tuh udah banyak sekali teman-teman. Inilah mencuci mata kita. Para pejuang-pejuang rupiah demi keluarga. Mereka istirahat tadi malam, kemungkinan mereka udah terlalu malam ya sampainya. Inilah jalannya sampai ke Simpang Madu nanti.
di situ nanti ada simpang madu. Batas simpang madu sebagian udah dicor tuh ya, dicor beton. Ini kenapa ini mobilnya? Oh, ampun, kasihan ini. Mobilnya terperosok. Termasuk truk ini mengangkut batu. Wah, iya. Itu eksa pengangkut kayu ya, maksudnya dia tangannya itu bukan tangan pengeruk tanah dia, jadi dia untuk menjepit ya. Nah, modelnya ini udah selesai, mungkin dia mau moving. Ini kendaraan yang masih kosong, antri. Jadi kalau videonya seperti video dangdutan, jangan, mohon maaf ya, harap maklum, karena jalannya jalan bebatuan. Dan ini udah sangat bersyukur nih, karena hari ini cerah, panas, tidak hujan ya. Kalau hujan tambah parah lagi. Ya, ini ada lagi kendaraan truk yang terperosok karena jalannya sangat hancur nih ya, dan hampir oleng ini. Akhirnya diganjal menggunakan kayu. Ya ampun, kasihan sekali bapak ini dengan muatan yang cukup berat. Biasanya mereka mengangkut batu untuk coran yang di ini ya. Kan kita di sini lagi ada pekerjaan pengecoran yang lewat simpang madu itu. Ini batu-batunya, batu-batu besarnya. Ini cukup ekstra hati-hati nih driver sini jika muatan cukup berat, karena konstur jalannya di sini tanahnya tidak bisa ditebak. Rasa melayang sumaku lara. Tetap slow, jaga jarak. Kita mendahulinya ya, biar lebih safety. Nah, kita mulai memasuki perkebunan kayu kertas ya. Ini kayu kertasnya yang masih muda. Inilah yang nantinya jika sudah besar akan ditebang dan diangkut menggunakan kendaraan besar tadi, guys. Banyak sekali jalan hancur, guys. Ini sebagian terus alat berat ini berjalan terus setiap hari nih, guys, untuk memperbaiki jalan yang rusak. Akan tetapi karena jalannya cukup panjang dan berpuluh-puluh kilo, sementara pengguna jalannya itu sangat banyak ya, kendaraan-kendaraan besarnya. Nah, ini contohnya ini yang cukup berat, akhirnya jalannya tetap hancur lagi, diperbaiki lagi, dan hancur lagi, dan begitu seterusnya. Bayangkan berapa puluh ton beratnya kayu tersebut. Nah, ini ada jalan yang apa nih ya, di depan kita nih. Kenapa banyak sekali kendaraan-kendaraan?
Batu bara nih ya. Oh, ini adalah kendaraan bawa batu. Untuk angkut batu bara aja. Oh, ternyata ada jalan yang rusak mungkin, atau ada kendaraan yang mogok, kita tahu. Oh tidak, ternyata memang sengaja mereka istirahat ini jalannya. Oh, jalan utama milik MHP ini. Inilah khusus untuk kendaraan besar ini. Ini contohnya salah satu kendaraan yang angkut kayu, rontok angkutannya, jatuh. Bisa jadi karena rusak atau gimana ini, ampun, kasihan. Karena jalannya sangat parah nih. Nah, ini disiapkan batu-batu besar mungkin untuk mengisi lubang-lubang jalan. Tapi cuaca di pagi hari ini kabut masih cukup tebal nih. Padahal di sini bukan tempatnya yang dingin ya. Memang hari ini lain ini. Di sini tuh sangat panas benar. Beda dengan daerah Muara ini, Pagarala, itu memang tempatnya dingin ya. Ini adalah desa Benakat Minyak itu tadi ya, simpang Benakat Minyak. Bisa dari sini kita masuk. Oh, ini ada kendaraan yang hampir roboh nih guys. Itu nah, udah miring dengan angkutan yang begitu banyak. Lihatlah, udah hampir lepas ini banyak. Sangat kasihan. Ya, mungkin menunggu bantuan alat berat ya, karena itu kalau dipaksakan dia akan terbalik, dia akan roboh ya. Meratakan jalan ini. Ini truk-truk ngangkut bibit kayu kertas ini, dan itu ada ibu-ibu pekerjanya yang akan bekerja menanam bibit kayu ini, kayu kertas ini. Oke, kita sekarang sudah memasuki daerah unit 8, di mana di sini ada tempat timbangan ya. Jadi truk-truk besar ini akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dia berjalan lagi menuju ke pabrik telnya yang berada di Simpang Belimbing di sana. Ini kayu kanan kiri tumpukan. Ini kendaraan yang sudah selesai ditimbang.
dia lagi istirahat untuk mendinginkan ban, biasa untuk mendinginkan mesin karena perjalanannya masih cukup jauh. Nah, itu dia yang ada tiang 5, tiang putih ini ada timbangannya. Kendaraan itu ditimbang terlebih dahulu di situ. Oh ya, ini bukan hanya truk besar aja ya, ada truk kecil juga ini yang ngangkut kayu. Daerah unit 8. Itu ada tower pemantau titik api jika ada kebakaran di perkebunan tuh bisa terlihat. Sampai sini nih orang jualan sayuran. Dan disinilah titik pertama ada rumah makannya di sini. Ini ada lagi mobil yang hampir terbalik, jadi dia diganjal menggunakan kayu ya. Jalannya sangat parah nih guys. Dan angkutannya pun udah sebagian merosot ini ya. Sangat kasihan. Tapi inilah di sini ya, kejadian-kejadian seperti itu sangat rutin terjadi dan udah nggak asing lagi. Karena ya memang seperti itulah keadaannya. Walaupun diperbaiki pun akan rusak lagi ketika jalannya agak lembek dikit. Dan angkutannya sangat berat ini. Kita sudah memasuki daerah mana ini? Ini Simpang Y. Kalau ke arah kiri kita ke Rambutan, bisa langsung di situ. Kalau kita ke kanan itu bisa ke Cecar. Nah, kita ke kanan aja, kita ambil base camp Air Kemang, itu ke arah kiri ya, dengan lagu-lagu Minangnya yang menemani perjalanan kita di tengah hutan ini. Cinta pertama, iya. Kita udah mendekati jalan Simpang Madu nih ya. Ini jalan ini sangat parah kemarin, ini banyak sekali kendaraan besar yang nyangkut di sini. Ini sedang diperbaiki menggunakan doser ya. Nah, ini ada kendaraan besar yang mengangkut Eksa nih ya, muat atau tidak ini. Oh, ternyata bisa nih, sangat mepet. Sinilah kemarin tuh terjadi kemacetan yang sangat panjang. Jadi di Simpang Madu ini juga terdapat musola, perumahan di sini.
cuman hanya sebagian aja ya, cuman berapa rumah, kurang lebih sekitar 20 rumahan ya. Dan biasanya untuk yang berkendaraan menggunakan kendaraan pribadi itu tidak melalui jalan sini ya, dia lalu jalan ke kanan itu ya, yang mengikuti kendaraan besar itu. Dan itu pun sama seperti tembusnya di simpang Benakat Minyak tadi ya. Nah ini, nah disinilah nanti jalan cornya dia ke kiri, tidak lurus. Nah ini jalan cornya baru sampai di sini. Nah, jalan cornya cukup bagus nih guys, betonnya cukup tebal. Nah, jadi kalau untuk pengendara yang ngendarain kendaraan pribadi ya tidak terkendala lagi lah di sini ya. Nah, ini bapak-bapak yang sedang melepas corannya. Kemarin kita lewat sini baru separuh loh guys, sekarang udah selesai. Ini baru sekali nih, jalan coran baru dibuat, sangat cepat mereka membangunnya. Ini sebelah kanan kita yaitu hutan pohon kertasnya MHP ya. Ini yang udah mulai ditanami, dan ini adalah kendaraan untuk pemupukan atau ya, untuk penyiraman. Ada sebagian yang belum ditebang di sebelah kanan kita, mungkin masih kecil batangnya. Kebanyakan yang melalui jalan kita tadi yaitu kendaraan-kendaraan 4x4 ya. Wah itu sangat luas ya teman-teman. Beginilah suasana perjalanan kami hampir setiap hari ini untuk melakukan pekerjaan. Karena kita tinggalnya di pendopo, dan untuk pekerjaan kita tuh bisa sampai ke daerah Soka, Cecar, Sekayu. Kalau Sekayu tidak arah sini ya, tidak melalui jalan sini, ada jalan lain. Ini pemandangan yang cukup langka. Sangat luas teman-teman, udah selesai ditanami itu. Tapi untuk jembatannya belum dibangun ya, masih jembatan lama, jadi masih menggunakan pipa cubing, bekas pipa cubing ya, yang muat hanya untuk satu kendaraan ya, satu mobil. Tapi jembatan ini cukup kuat ini teman-teman, karena kendaraan besar yang pengangkut kayu itu lalu situ, jadi tidak diragukan lagi untuk jembatan itu. Setiap hari dilalui. Ini tanaman kayu kertas yang mungkin berumur sekitar 1 sampai 3 tahunan ini, masih cukup muda.
Jadi untuk tanaman kayu kertas ini di MHP ini tidak serempak ya. Jadi ada yang baru panen, siap panen ya. Ada yang baru mau ditanam, ada yang sudah ditanam baru berumur 1 tahun 2 tahun. Dan ini seperti ini sebelah kiri kita nih, ini udah cukup besar tapi sengaja belum dipanen ya kan, sebagai batas ya mungkin ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan pun itu udah berbeda ya. Nah ini sebagian udah dipanen, baru dipanen ini sebelah kanan kita, itu baru ditanami lagi. Jadi mereka nih panennya setiap hari itu ada terus. Ini calon kayu madu nih ya. Sengaja nggak ditebang. Dulu di simpang madu tadi itu terdapat pohon yang sangat besar ya, sangat banyak sekali madunya itu dihinggapi oleh madu. Nah itu contohnya itu di jauhan itu ada itu lebah madu ya, ada juga. Kita melalui jembat-jembat yang cukup dilalui hanya satu kendaraan, jadi kita harus bergantian. Itu masih ada eksa ya, eksa yang sedang mencabuti akar-akar pohon kayu kertas yang lama yang baru ditebang tuh, akan dicabut sampai seakar-akarnya. Nah ini ya. Dan dari kejauhan terlihat itu ya, tumpukan kayu yang sudah ditebang dan siap diangkut. Nah, kendaraan-kendaraan besar tadi tuh akan sampai sini nih. Sebagian lewat sini untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut. Ini perjalanan mereka ini cukup jauh ya. Nah ini di sebelah kanan kita tumpukan kayu. Itu ada camp para pekerja yang sedang memanen, ada juga yang sedang membersihkan. Ini rumah-rumah berjalan ya guys, jadi mereka kalau ini pindah aja, ditarik aja rumah ininya, pindah lagi kemana. Ini daerah yang cukup rawan di sini ya, rawan banjir. Jadi ketika hujan deras, air itu akan mengalir cukup deras ini ya. Disinilah nih tempatnya. Jika hujan deras, rumah-rumah ini juga akan terkena banjir dan kita terpaksa melalui jalan lain. Tapi karena setelah dicor ini jadi jalan kan lebih tinggi ya, jadi lebih aman.
Dari sini bisa nampak itu ya, kok ada kayu yang lebih besar itu kayu madu nih guys. Jadi disitulah tempat lebah-lebah madu itu bersarang. Jadi bunga-bunga dari pohon kayu kertas ini menjadi makanan utama ya untuk lebah madu tersebut, sehingga lebah-lebah tersebut betah tinggal di sini dengan ditemani lagu-lagu dangdut, lagu Minang, lagu slow. Belum juga sampai-sampai kita nih kan, karena perjalanannya dari pendopo menuju tempat lokasi kerja itu kurang lebih hampir 2 jam 2 jam setengah ya. Dan ini simpang sini akan dibangun masjid ya nih, masjid cukup besar kemungkinannya tadi, Masjid At-Taman. Tidak jauh lagi nanti kita sampai di simpang Menara 33. Jadi kalau kita belok ke kanan itu menuju ke Cecar, Linggau, dan jika lurus itu menuju ke daerah Soka ya. Ke kiri itu menuju ke daerah teras ya, daerah teras. Jadi untuk pengendara pribadi biasanya mereka melalui sini nih yaitu akan lebih cepat menuju ke daerah Linggau ya, Lubuk Linggau. Karena kalau mutar melalui Lahat dia itu memakan waktu yang cukup lama juga. Itulah Menara 33 itu. Menara 33. Jadi jalan Cor ini ya beloknya belok ke kanan, kita lurus. Oke. Memang dari simpang 3 Menara 33 itu sampai ke SP 9 itu masih ada jalan tanah yang seperti ini ya. Cuman nggak begitu parah lah ya, masih bisa untuk kendaraan pribadi. Kita melalui jalan tanah lagi nih sampai ke tempat tujuan. Ini adalah tempat penyemaian ya, penyemaian bibit kayu kertas. Dari sini nih semaiannya, tempat persemaian. Cukup besar ya. Dan ini sebelah kanan kita itu bibit yang siap, wah itu disiram ya, udah mau siap, hampir siap ditanam itu ya, ada cukup besar juga. Ini sebelah kiri perkantorannya. Ini sebelah kanan kita nih tempat penyemaian juga ya. Apanya masih baru juga. Dari sini kurang lebih masih 1 jam lagi perjalanan kita menuju ke lokasi yang saat ini akan kita kerjakan. Untuk di lokasi sini masih terdapat orang suku dalam ya. Biasanya kita sering ketemu di sini. Tapi orangnya cukup baik-baik ya. Dan
di sini sudah banyak sekali, udah mulai bukan PT lagi di sini. Ini milik warga semua gitu. Ya, perkebunan milik warga. Udah modern lah ya, udah perkebunan sawit. Dan banyak lagi hutan-hutan di sini. Oke guys, kita sekarang sudah berada di Simpang 4 SP3. Jadi gila ke arah kiri itu menuju ke Lahat atau Muara ini bisa. Nah, ini kita lurus menuju ke kantor Soka ya, kantor Soka yang milik Medco, PT Medco ya. Jadi kita nanti akan melakukan pekerjaan di dalam site-nya. Mungkin batas di sini aja. Perjalanan kita tadi dari rumah jam 7 pagi dan sekarang menunjukkan pukul 9.35, berarti sekitar 2,5 jam ya. Oke, makasih ya.